Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Ismiah, NPM 219010111186. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang statistik inferensial. Statistik inferensial memiliki tujuan untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi atau parameter dari karakteristik sampel atau statistik sampel. Yang menjadi ruang lingkup adalah interpretasi data yang berupa estimation dan hipotesis tes. Kemudian ciri-ciri dari statistik inferensial dapat berupa generalisasi atau induksi, kemudian prosedur sampling. Statistik inferensial digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan tentang suatu populasi dengan memeriksa sampel. Inferensi statistik di sini adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter-parameter suatu populasi berdasarkan data sampelnya. Inferensi statistik dapat dilakukan dengan menggunakan estimasi parameter berupa titik dan interval ataupun juga uji hipotesis. Inferensial itu ada dua, yaitu yang pertama ada parametrik dan kedua ada non-parametrik. Kemudian yang menjadi perbedaan antara statistik parametrik dan juga non-parametrik adalah yang pertama, statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Sedangkan statistik non-parametrik tidak menguji parameter populasi akan tetapi menguji distribusi. Kemudian statistik parametrik mengasumsikan bahwa populasi berdistribusi normal, sedangkan statistik non-parametrik tidak menuntut terpenuhinya banyak asumsi. Misalnya data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal sehingga sering dinamakan bebas distribusi. Berikut ada tabel tentang perbedaan metode parametrik dan non-parametrik. Yang pertama ada jenis pengujian dengan menggunakan perbedaan domain data independen. Yang pertama metode parametrik yaitu dengan student test, yang kedua adalah dengan z-test. Kemudian untuk non-parametrik menggunakan M-Whitney dan kemudian Wolfowitz-Rund test. Yang ketiga ada Kolmogorov. Yang kemudian jenis pengujian menggunakan perbedaan domain, kemudian data berupa dependent. Maka parametrik metodenya menggunakan Parrot test. Kemudian untuk non-parametrik menggunakan Wilcoxon-Sinit range. Kemudian jenis pengujian dengan menggunakan dua proporsi yang berbeda. Maka metode parametriknya adalah z-test. Kemudian untuk non-parametrik menggunakan chi-square, Fisher-Exact, dan MC-Norman. Kemudian untuk perbedaan 3 main atau lebih, maka parametriknya menggunakan ANOVA. Dan untuk non-parametriknya menggunakan Kruskal dan ANOVA-Berange. Kemudian ada Fredman test. Yang terakhir pengujian menggunakan korelasi dan regresi, maka parametriknya menggunakan korelasi regression, dan untuk non-parametriknya menggunakan Spearman range, Kendall, dan juga kontingensi. Selanjutnya yaitu mengenai uji hipotesis. Setelah peneliti mengadakan penelaahan yang mendalam terhadap suatu sumber untuk menentukan anggapan dasar, maka langkah berikutnya adalah merumuskan suatu hipotesis. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang pada tingkat tertentu dipercaya sebagai sesuatu yang benar. Bertitik tolak pada pertanyaan yang disusun dalam bentuk masalah penelitian. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka disusunlah suatu jawaban sementara yang kemudian dibuktikan melalui penelitian empiris. Tetapi pernyataan itu masih bersifat dugaan dan pada tahap ini kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis kita. Oleh karena itu, sebelum mencari jawaban secara faktual, terlebih dahulu kita mencoba menjawab secara teoritis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang tidak diuji kebenarannya. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Namun, pada penelitian tindakan kelas, hipotesis tindakan atau berupa pertanyaan penelitian. Hipotesis penelitian itu berupa pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis itu ada dua, yang pertama hipotesis nol atau nihil yang disingkat HO, atau yang kedua ada hipotesis alternatif atau HA atau juga bisa dinamakan H1. Hipotesis statistik itu dapat berupa notasi matematis seperti yang ada di layar. Misalnya H0 sama dengan mu sama dengan mu 0, atau H1 sama dengan mu tidak sama dengan mu 0. Dan seterusnya. H0 atau hipotesis nol atau nihil
itu merupakan hipotesis statistik yang akan diuji atau dites. Kemudian untuk HA atau H1 yang mana hipotesis alternatif itu merupakan kebalikan atau lawan dari hipotesis 0 atau HO. Berikut adalah beberapa bentuk hipotesis penelitian. Yang pertama berupa penelitian deskriptif, contohnya yaitu daya tahan lampu merek X sama dengan 600 jam, itu HO. Kemudian HA-nya adalah daya tahan lampu merek X tidak sama dengan 600 jam. Kemudian untuk bentuk komparatif, H0-nya adalah tidak ada perbedaan produktivitas kerja antara karyawan di lembaga A dan B. Kemudian untuk HA-nya adalah ada perbedaan produktivitas kerja antara karyawan di lembaga A dan B. Kemudian untuk asosiatif, contohnya adalah H0-nya tidak ada hubungan antara pengawasan melekat dan efisiensi kerja di Departemen X. Kemudian H alternatifnya adalah ada hubungan positif antara pengawasan melekat dan efisiensi kerja di Departemen X. Penarikan kesimpulan dinyatakan tepat apabila kita menerima HO, karena memang H0 benar atau menolak H0 karena memang H0 salah. Apabila kita menyimpulkan menolak H0 padahal H0 benar, maka kita telah melakukan kekeliruan yang disebut kekeliruan atau galat jenis 1. Begitu pula sebaliknya, jika kita menyimpulkan untuk menerima H0 padahal H0 salah, maka kita telah melakukan kekeliruan yang disebut kekeliruan atau galat jenis 2. Berikutnya ada uji dua arah. Uji dua pihak atau uji dua arah digunakan ketika peneliti tidak mempertimbangkan mengenai arah atau kecenderungan dari karakteristik. Pengajuan dalam uji dua arah adalah sebagai berikut. H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, kemudian H1 ditulis dengan menggunakan tanda tidak sama dengan. Kemudian uji satu arah ditandai dengan adanya satu daerah penolakan hipotesis 0 yang bergantung pada nilai kritis tertentu, yang kemudian nilai kritis diperoleh dari tabel untuk nilai A yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian ada taraf signifikansi atau yang sering juga disebut dengan tingkat kesalahan yang erat kaitannya dengan pengambilan suatu keputusan dalam pengujian hipotesis, baik itu pengujian hipotesis satu arah ataupun dua arah. Taraf signifikansi ini muncul pada penelitian kuantitatif, tapi tidak selamanya penelitian kuantitatif menggunakannya, tergantung dengan pada jenis penelitiannya. Kemudian taraf signifikansi ini dinyatakan dalam bentuk persen atau dilambangkan dengan A, alfa. Pada umumnya dalam penelitian nilai tingkat kesalahan yang digunakan adalah 1%, 5%, ataupun 10%. Semakin kecil nilainya, maka semakin besar tingkat kepercayaan pengambilan keputusan. Pada penelitian pendidikan atau sosial ekonomi sering digunakan 5%, namun dalam ekonomi pun sering juga digunakan 10%, sedangkan 1% digunakan untuk penelitian kesehatan karena pada penelitian kesehatan atau penelitian yang berkaitan dengan keselamatan dengan keberlangsungan makhluk hidup, sehingga diperlukan tingkat kesalahan sekecil mungkin. Apabila peneliti menetapkan kesalahan 5%, hal ini sama saja dengan menyebut bahwa peneliti telah menolak hipotesis pada tingkat kepercayaan 95%. Artinya, apabila kesimpulan hasil penelitian diterapkan pada populasi sejumlah 100 orang, penelitian tersebut hanya sesuai untuk 90 orang saja, sedangkan pada 5 orang sisanya terjadi penyimpangan. Kemudian ada derajat kebebasan atau degree of freedom dalam statistika. Degree of freedom atau dalam bahasa Indonesia yang dapat kita sebut sebagai derajat kebebasan adalah jumlah nilai yang terlibat dalam perhitungan yang memiliki kebebasan untuk bervariasi. Dengan kata lain, degree of freedom ini adalah jumlah penghitungan akhir suatu statistik yang bebas berubah-ubah. Pada umumnya, derajat kebebasan ini dapat didefinisikan sebagai jumlah total observasi dikurangi jumlah batasan independen yang dikenakan pada observasi. Derajat kebebasan ini akan digunakan pada saat perhitungan uji statistik distribusi T, distribusi chi-square, dan distribusi F untuk memeriksa validitasnya. Pengujian ini biasanya dilakukan untuk membandingkan data yang diamati dengan data yang diharapkan dengan perolehan dari hipotesis tertentu. Rumus yang digunakan untuk menghitung derajat kebebasan ini sangat sederhana dan sama dengan jumlah nilai dalam kumpulan yang dikurangi 1. Secara matematis dapat dilihat seperti
di atas itu df sama dengan n dikurangi 1, yang mana keterangannya df merupakan degree of freedom atau derajat kebebasan, kemudian n adalah jumlah nilai dalam kumpulan data atau ukuran sampel. Berikut ada beberapa prosedur tentang pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis yang dapat berupa hipotesis 0 atau H0 dan juga hipotesis alternatif atau HA atau juga H1. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf nyata, yang mana merupakan probabilitas menolak hipotesis. Kemudian yang ketiga, menentukan uji statistik. Alat uji statistik dapat berupa uji Z, T, F, X, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menentukan daerah keputusan, daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan itu dapat berupa menolak H0 atau menerima H0. Demikian yang bisa sedikit saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.